Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan meringkas materi kita yang terakhir. Ya, jadi bagi mereka yang tidak hadir ataupun mereka yang hadir, silahkan untuk mengingatnya kembali ya agar bisa dipahami. Baik, kita akan langsung saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Kemarin kita sedang membahas tentang zorok ya, kemarin sudah disinggung masalah zorok ya. Ini PR-nya ya. Zorok adalah keterangan ya, ada zorok makan, ada zorok zaman, ada keterangan tempat, dan ada keterangan waktu ya. Nah, ini ada keterangan tempat. Nah, keterangan tempat kalau dia sendiri artinya dia langsung memberi keterangan, maka selalu patah ya. Contohnya ini, as-saburatu amama tolibi wahia khalfal mudarrisi ya. Nah, ini tugas yang kemarin ya, sudah alhamdulillah sudah banyak yang ya, sebagian besar sudah betul ya mengerjakannya. As-saburatu ya. Nah, ini saya selalu mengingatkan kalau memulai sebuah kalimat itu selalu doma ya, dan kemudian memang supaya jelas ya benda itu pakai alif lam, nanti ada istilah ma'rifah ya. Nah, jadi as-saburatu amamat tolibi ya, di depan siswa, doma siswa ya. Dia amama ini dzaraf tugasnya ya sama seperti huruf jar, dia membuat kasroh ya, membuat khofat ya. Amamat tolibi wahia khalfal mudarrisi ya. Depan tulis di depan siswa dan ia di belakang guru. Nah, wahia ini kembalinya kepada saburo ya, jadi dia dianggap muannas ya, tandanya adalah tak marbutoh ya, dijeniskan kepada muannas. Ada manusia yang berjenis laki-laki dan perempuan itu jelas menjadikan muannas, tapi ada benda yang dia dimasukkan, dijeniskan menjadi muannas, tandanya biasanya adalah tak marbutoh ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, aina sayyaratul mudarrisi. Aina sayyaratul mudarrisi ya amamal madrasah. Di mana mobil guru itu? Dia di depan sekolah ya. Ini kata tanyanya aina ya, jangan lupa kata tanya sudah banyak kita pelajari, jadi itu harus diingat ya. Aina sayyaratul mudarrisi. Nah, kalau ini dia memang menjadi subjek ya. Nah, tapi kok tidak ada alif lamnya gitu. Kalau doma kan itu standar juga, nggak doma tain, padahal nggak ada alif lam, karena dia ada kata lain yang disandarkan pada dia yang kita kenal dengan mudhof ilai ya. Jadi mudarisinya dia karena mudhof ilai ya, khofat dia kasroh karena disandarkan ke apa namanya, menjadi bahan sandaran kata sebelumnya. Saya rotul mudaris, di mana mobil guru itu. Nah, ini mudah-mudah pilih ya. Kemarin kita ada bentuk yang harus kita ketahui ya, ada musyar ilai, ada mudah-mudah pilih, nanti ada kata
mansub atau naat man'ut ya. Aina saya tunggu dari si dia dia di depan sekolah. Ini kan saya rotu kan, nah dianggap muannas. Saya rotu dari si. Nah dia pakai hia. Ini kata ganti ya. Nah, pada asalnya ini untuk laki-laki perempuan. Ada huwa, ada hia. Huwa untuk mudzakkar laki-laki, hia untuk muannas. Hia amama madrasah. Kemudian aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Ya ini hampir sama pertanyaan atas dari aina baitul imami. Nah ini mudhof ilaih, mudhof tidak ada alif lamnya dan dia tidak tanwin karena dia nanti akan disandarkan pada kata selanjutnya. Baitul imami, baitul imami, ya, mengulang baitul imami, ya khalfal masjidi, ya. Nah, jadi kalau ini dia diulang lagi, tidak diganti dengan kata ganti, tidak apa-apa. Ya, kemudian aina jalasa Hamidun, jalasa khalfa Mahmudin. Ya. Oh ya, maaf ini sebelumnya. Aina baitul imami, di mana rumah imam? Baitul imami, rumah imam itu ada di belakang masjid. Ya. Nah, sementara ini aina jalasa Hamidun, di mana duduk Hamid? Jalasa khalfa Mahmudin. Ia duduk di belakang Mahmud. Ya. Nah ini kita diperkenalkan dengan jumlah fi'liyah, ya kata kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Jadi selalu patokannya bahwa sebuah kalimat setidaknya ada subjek predikat kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada mubtada khobar, ada fi'il fa'il. Nah, ini fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il. Ini mubtada khobar. Atau yang sederhana dulu hadza kitab itu mubtada khobar. Ini adalah fi'il fa'il, ya. Nah, fi'il fa'il dibalik. Dia ini subjeknya, ini predikatnya. Hanya predikatnya didahulukan yang berbentuk fi'il. Aina jalasa Hamidun. Ya. Walaupun sebenarnya boleh aina Hamidun jalasa bisa gitu. Tapi ini yang dikehendaki adalah mempergunakan jumlah fi'liyah. Jadi fi'il fa'il. Nah, fa'il domah tain sama ya subjek ya. Aina jalasa Hamidun, di mana duduk Hamid? Jalasa khalfa Mahmud. Dia duduk di belakang Mahmud ya. Jalasa khalfa Mahmud. Ia duduk, ya jalasa itu sudah artinya iya. Cuman dia tersimpan ya. Baik. Kemudian yang kelima, zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab ya. Nah, ini juga jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Fi'il fa'il, ini subjeknya, ini predikat yang didahulukan. Ya. Telah pergi Ammar ke masjid. Ya. Wa jalasa amamal mihrab, dan dia duduk di depan mihrab. Ya. Nah, jadi ini apa Ammarun ya, jangan lupa Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Nah, itu adalah PR. Kemudian ini kalimat-kalimat yang baru, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, al-mustashfa, ya itu apa namanya, rumah sakit. Almania adalah Jerman, Inkaltaro adalah Inggris, Swissro itu adalah Swiss, Asikino itu adalah pisau, Aronsa itu Prancis, Amama itu di depan, ya, Khalfa itu di belakang. Nah ini memang tema pembahasan kita sebenarnya sekarang ini zorof zaman Amama Khalfa, di depan, di belakang. Keterangan tempat, ya. Nanti ada keterangan waktu seperti qobla, ba'da, sebelum, ada yang sesudah. Ya, nah, baik. Kita akan lanjutkan. Nah ini ad-darsut tasi'u, yaitu pelajaran yang ke-9. Ya, ini untuk hamzahnya. Ini dialog yang nanti sekaligus memberikan pelajaran kepada kita.
sekalian. Ya, baik. Nah, ini perhatikan ya. Man hadar rajul, ya. Man hadar rajul, nah ini mesti domah ya, karena dia jadi subjek. Man hadar rajul, inilah yang disebut dengan musyar ini. Man hadar rajul, siapa laki-laki ini? Huwa Abbas. Dia adalah Abbas. Ya, ini kata gantinya laki-laki. Kemudian Abbasun tajir. Abbas adalah seorang pedagang. Ini kalimat. Ya. Jadi ada subjeknya Abbasun lalu tajirun. Ini predikatnya. Mubtada khobar. Ini juga sama. Mubtada khobar kalau dalam bahasa Arab ya kaidah. Kemudian Abbasun tajirun goniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, di sini kan ada tambahan goniun, ini kata sifat. Nah, ini kata sifatnya. Jadi artinya Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Jadi tetap dia kalimat aslinya itu mubtada khobar ya. Ini subjek, yang ini subjek Abbasnya, lalu tajirun khobar. Nah, ini adalah kata sifat dari khobar itu. Ya. Abbasun tajir. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ya. Gonion itu kata sifat ke tajirun, bukan ke Abbas. Ya. Lalu kemudian Hamidun mudarisun. Ya. Hamid adalah seorang guru. Ya. Hamidun mudarisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Nah, sama kan? Hamidun mudarisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarisun. Jadi Hamid seorang guru yang baru. Ya. Nah, jadi ini ada kata sifatnya sekarang. Kemudian mahada, ya. Apa ini? Ya. Hada tufahun. Mahada hada. Apa ini? Hada tufahun. Ini sebuah kalimat. Ini mubtada ini. Ini khobar. Ini subjek, ini predikat. Kemudian at-tufahu fakihatun ladzatun. Ya. Apel itu adalah buah yang enak. Nah, jadi di sini asalnya at-tufahu fakihatun. Apel itu adalah buah. Ya. Nah, lalu buahnya itu dikasih kata sifat. Fakihatun ladzatun. Ya, karena ini ada tak marbutohnya, jadi ditambah tak marbutoh juga. Ya. Tufahu fakihatun ladzatun. Ya. Kemudian madzalika dzalika usbur. Apa itu? Itu usfur, ya, burung pipit. Ya. Madzalika apa itu? Nah, jangan lupa mahada apa ini, madzalika apa itu. Dzalika usfur. Itu adalah burung pipit. Al-usfuru ta'irun shagirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Asalnya al-usfuru ta'irun. Pipit itu adalah seekor burung. Lalu burungnya diberikan kata sifat al-usfuru ta'irun shagir. Usfur itu adalah burung yang kecil. Ya. Kemudian al-arabiyyatu lugatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya. Perhatikan sekalian, itu tak marbutohnya al-arabiyyatu, ya, lugatun. Ya, bahasa Arab itu adalah sebuah bahasa. Kemudian ada kata sifatnya sahlatun. Nah, ini kata sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifatinya domah, dia domah. Nanti kalau dia patah, yang disifatinya patah, maka dia pun patah. Dan seterusnya. Kemudian, al-arabiyyatu lugatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ya. Nah, ini kata sifatnya adalah jamilatun. Ya, kemudian, Ammarun talibun mustahidun wa Mahmudun talibun kaslan. Ammar adalah siswa yang rajin dan Mahmud adalah siswa yang malas. Ya.
Jadi patokannya mubtada khobarnya temukan dulu, kemudian kalau ada yang lain berarti dia adalah tambahan, dia bisa menjadi kata sifat atau mungkin saja nanti mudah pilih ya dan seterusnya. Umar adalah siswa yang rajin, tolibun mustahidun. Mahmudun tolibun kaslan, dan Mahmud adalah murid yang malas. Nah ini tolibun ini nggak boleh pakai alif lam karena dia sebagai predikat, keterangan, ya, keterangan yang pakai predikat. Kemudian jangan pakai apa alif lam, ya, karena dia predikat. Ya. Baik. Kemudian man anta, siapa kamu, anak tolibun. Saya siswa atau mahasiswa. Nah, ini untuk zakar ya. Tentunya kalau pada mu'annas, ya pada mu'annas berarti man anti. Nanti jawabnya anak tolibah. Nah, beda kan? Anak tolibatun. Man anta, siapa kamu, anak tolibun. Saya seorang murid. Anta tolibun jadidun. Apakah kamu seorang murid yang baru? Nah, anak tolibun jadidun. Ya, saya seorang siswa atau murid atau juga boleh mahasiswa yang baru. Ya. Nah ini adalah dialog ya, untuk apa namanya memperkenalkan kata sifat. Ya, itu latih bacanya juga biar mahir. Ini bekal percakapan ya, ada adaptasi. Man hadar rajul, ya, huwa abbasun. Abbasun tajir. Abbasun tajirun baniyah. Ya. Kemudian Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Mahada hada tufah. At-tufahu fakihatun ladzatun. Madzalika dzalika usfurun. Al-usfur al-usfuru tahirun shagir. Al-arabiyyatu lugatun sahlatun. Al-arabiyyatu lugatun jamilatun. Ammarun talibun mustahidun wa mahmudun talibun kaslan. Man anta, anak talib. Ya. Anta talibun jadidun. Naam, anak talibun jadidun. Ya, itu contoh bagaimana percakapan yang menggunakan dengan kata sifat. Ini ada tamarin, ikro, waktu, ya, baca dan tulis. Ya. Ikro, waktu, ya, baca dan tulis. Ya, sebenarnya ini harus dibaca kemudian ditulis. Nah kita perhatikan sekalian, ini bacanya ya supaya tepat ya. Ini berarti Muhammadun talibun qadiyin. Ya. Ini mubtada'nya Muhammad, ini khobarnya talibun. Lalu adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadid. Apakah laki-laki itu? Ya, adzalika rajulu, ya rajulu ya. Karena ini subjeknya. Ya, ini musar ilaih dua subjeknya. Ya, adzalika rajulu, apakah laki-laki itu mudarrisun jadidun, guru yang baru. Ini nanti akan jadi khobarnya ya. Guru yang baru. Apakah laki-laki itu guru yang baru? La huwa tabibun jadidun. Bukan. Dia adalah dokter yang baru ya. Kemudian yang ketiga, hada darsun sahlun ya. Ini jangan pakai alif lam karena dia sudah menjadi khobar. Ya. Hada ini mubtada, dah darsun sahlun itu khobarnya. Ini pelajaran yang mudah. Ini kata sifat. Yang keempat, Abbasun tajirun syahir. Abbas adalah pedagang yang terkenal. Ya, sama. Abbasun ini mubtada, tajirun syahirun ini khobar. Abbas sebagai predikat, tajirun syahirun itu sebagai ini. Abbas sebagai subjek ya. Tajirun syahirun sebagai khobar. Ya. Ya. Abbasun sebagai subjek, tajirun syahirun sebagai
predikat. Abbasun sebagai mubtada, tajirun syairun sebagai khobar. Nah, sebenarnya begitu. Jadi matok ya. Memang yang paling penting ibu sekalian harus tahu yaitu mubtada khobar, fi'il fa'il. Nah, itu mendasar. Kemudian yang kelima, bilalun ya, bilal ya muhandisun kabirun adalah insinyur yang besar ya, insinyur yang besar di sini bukan badannya berarti ya. Besar artinya ya tentu nilai dari keinsinyurannya itu ya di pandangan masyarakat. Bilal adalah insinyur yang besar. Ya, lihat ini Bilal mubtada, muhandisun kabirun khobar. Ini subjek, ini predikat. Nah, predikatnya ada kata sifatnya. Kata sifat ngikutin yang disifati. Ya. Al-Inkiliziyatu lugatun so'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Nah, itu kalau ini harus pakai alif lam. Ya kan? Nah, kalau Bilal kan nama orang. Ya sudah tertentu dia. Nggak boleh pakai alif lam. Ya. Nah, baik. Nah, ini lugatun so'batun. Inilah kata sifatnya so'bat. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Kemudian ketujuh, anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu laki-laki yang kaya? La, ana rajulun fakir. Ya. Anta rajulun ghaniyun. Nah, jadi subjeknya ini, predikatnya ini. Ya. La, ana rajulun fakir. Nah, ini juga mubtada'nya ya. Ana rajulun fakirun ini khobar. Ini subjeknya, ana rajulun fakirun itu predikatnya. Kemudian yang kedelapan, Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Ya, sama ya. Ini mubtada, ini khobar. Qahiro subjek, ini predikat. Kata sifatnya ini kabiratun. Ya. Kata sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifatinya Madinatun jadi kabiratun. Yang kesembilan, anta mudarisun qadim. Apakah kamu guru yang lama? Ya. Lah, ana mudarisun jadi. Tidak, saya adalah guru yang baru. Ya. Kemudian, Ahamidun tolibun kaslan. Apakah Hamid murid yang malas? Lah, huwa tolibun mustahidun. Tidak, dia murid yang rajin. Nah, kaslanu ini jangan tanwin ya. Kaslanu, dia khusus. Ada isim yang khusus. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah latihan-latihannya. Ya, ini harus diisi oleh ibu sekalian. Kata sifat apa yang tepat? Ya. Doa fil faragi fil jumalil atiyati naknan munasib. Letakkan pada tempat yang kosong di dalam kalimat-kalimat berikut kata sifat yang sesuai. Ya. Nah, misalnya ini nomor satu nih. Khadijatu tolibatun nuktoh ya. Khadijah adalah seorang mahasiswi yang, nah itu mesti pakai kata sifat. Misalnya yang rajin, berarti muzdahidatu. Bisa cantik, jamilatu. Ya. Nah, silahkan diisi oleh ibu sekalian. Kata sifatnya apa yang tepat. Ya. Nah, ini Khalidun tajirun. Khalid adalah seorang pedagang. Nah, cari kata sifatnya apa. Kemudian al-arabiyatul lugatun bahasa Arab adalah bahasa yang ada kan di atas lugatun apa. Ya. Kemudian al-usfuru ta'irun ya. Burung pipit itu adalah burung yang ada di atas. At-tufahu fakihatun. Apel itu buah yang silahkan diisi. Sudah ada di atas juga. Ana mudarisun, saya seorang guru yang silahkan diisi yang bagaimana. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang tabib, dokter.
yang silahkan. Dokter yang bagaimana? 8 al-inqilisiyatu lugatun, ya. Bahasa Inggris adalah bahasa yang silahkan Ibu sekalian, tadi pada yang kita baca atau yang kita pelajari itu sudah ada semua. Kemudian anta talibun nukton itu. Apakah kamu seorang siswa yang silahkan isi. Al-Qahiratu Madinatun, ya. Kairo itu adalah kota yang ya. Jadi itu silahkan diberikan kata sifatnya. Sementara kalau yang latihan 3 ini bukan kata sifat tapi yang disifati, ya. Fil makanil khali, letakkan pada tempat yang kosong. Fil jumalil hati-hati, pada kalimat-kalimat sebagai berikut. Man'utan, munasab. Ya, man'ut, ya. Kata yang disifati, yang sesuai. Ya, kalau tadi kan kata sifatnya kita yang harus mengisinya. Sekarang yang disifati. Misalnya al-arabiyatu nuktoh-nuktoh saklatu. Bahasa Arab itu titik-titik mudah. Ya, berarti tentu ini adalah lugotun. Ya kan? Kemudian yang kedua, anak nuktoh-nuktoh kodim. Anak berarti ya bisa tolibu, bisa mudarisun, ya terserah. Kodimun hanya jenis laki-laki. Ya. Nah, kemudian amarun nuktoh-nuktoh goniun. Amar titik-titik kaya, yang kaya. Ya, misalnya apa? Tajirun goniun. Ya. Atau apa saja boleh silahkan. Ada nuktoh-nuktoh maksud ini titik-titik pecah atau patah. Ya. Nah, apa ya? Misalnya ada kursiun maksur atau ada kolamun maksur. Itu bisa. Kemudian Faisal, ya, nuktoh kaslan, ya, titik-titik malas. Apa? Misalnya tolibun, bisa. Ya, ya, tentu memang itu contoh yang tidak bagus ya. Faisal adalah murid yang malas misalnya. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan ikro, ya, baca. Ya, ini perhatikan ada kaslanu, ini tadi dikenalkan. Jadi ini nggak pakai tanwin ya, sekalian kaslanu itu orang yang malas, jawanu orang-orang yang lapar, atsyanu orang yang haus, godbanu orang yang marah, malanu yaitu yang penuh. Ya, ini contohnya. Ana jawanu, jangan jawanu. Ya, saya lapar. Biasanya diartikan ini sangat lapar. Ya, jauhan, sangat. Ya, ini. Kemudian anta jawaan, apakah kamu lapar? Lah anak atsyan. Tidak, saya haus. Apakah kamu sangat lapar? Tidak, saya sangat haus. Kemudian 5 dal mudarrisu qadbanul ya. Mengapa guru itu marah pada hari ini? Mengapa guru itu sangat marah pada hari ini? Ya. Kemudian al-kubu mal'an, ya, gelas itu penuh. Ya. Nah, ini adalah contoh maksudnya kata ya, yang dia tidak menerima tanwin, ya, jangan kaslanun atau jawaan, tidak, dia nggak menerima tanwin. Ya. Baik, kemudian al-kalimatul jadidatu, ini adalah kata-kata yang baru ditambah lagi tadi, ya. Al-lugatu itu bahasa, ya. Syahirun terkenal, al-madinatu kota, atau iru adalah burung, al-yauma hari ini, kaslanu malas, ya, jauhanu lapar, arsyanu aus, mal'an penuh, ya, wadbanu marah, al-usburu pipin, al-yauma hari ini. Ya, ini kaslanu, jangan kaslanu. Ya. Kemudian, nah ini sekalian, itu ringkasan materi yang kemarin. Nah, coba ini adalah PR-nya. Silakan sekalian. Silakan ibu sekalian untuk
menulisnya, ya. Nah, ini adalah masih percakapan, ya. Nanti Ibu coba latihan ya, diberi sakal Ibu ya. Ya, nanti uh, ini barangkali kata yang baru ini adalah ada alladzi ya, yang. Ini adalah isim mausul namanya. Ya, kata penyambung ya, kata sambung yang. Jadi kemudian al-ana ini sekarang ya. Kalau yang lainnya saya kira sudah bisa dipahami oleh sekali kata-katanya ya. Ya, silahkan ini ya itu sekalian PR-nya silahkan ditulis ya, disakali lalu diterjemahkan ya. Insya Allah ini kalau memahami materi sebelumnya ini akan mudah terjawabkan ya. Baik Ibu sekalian, itu saja barangkali yang bisa diringkaskan pada materi yang terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kemudian juga bisa melaksanakan atau melakukan atau memenuhi kewajiban untuk menjawab latihannya. Ya. Baik, sekalian, kita cukupkan saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum